Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai Green Competitive Advantage, Moderate, Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance oleh Ari Eksandi, Murtanto, Regina J, dan Arsja. Yuk kita simak. Yang pertama kita bahas mengenai motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Untuk motivasi atau isunya, economic performance yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari tahun 2013 dalam upaya untuk mengetahui economic performance perusahaan secara tepat ada banyak pengukuran. Economic performance yang telah dilakukan dan digunakan oleh pemilik model atau perusahaan atau manajer perusahaan. Salah satu mengetahui economic performance adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Kemudian kedua adalah research gap. Menurut Tran et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan pemasaran. Kemudian yang kedua, peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial kini cukup penting untuk diperhatikan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya menurut Wibisono tahun 2014. Kemudian yang ketiga, menurut Oritsky dan Benjamin tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. Kinerja sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, sehingga biaya pengawasan dapat ditekan. Dan kemudian yang terakhir adalah ide keunggulan kompetitif hijau atau Green Theory Advantage menunjukkan pandangan tentang bagaimana organisasi sektor swasta memaksimalkan keuntungan dengan menghormati sifat kejadian yang berkelanjutan. Untuk ide keunggulan kompetitif hijau ini seperti Green Competitive Advantage menurut Henderson tahun 2011. Pada bagian ini tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, kemudian research gap dan fenomena dengan baik. Yang kedua, artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan menurut Prabandi dan Suryana tahun 2014. Kemudian, yang kedua adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan peluang untuk memperoleh pasar baru, menurut Porter dan Van der Linde tahun 1995-2014. Kemudian, yang ketiga, ketekunan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara otomatis akan membawa akibat bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar perusahaan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan dalam upaya penanggulangannya. Menurut Setyaningsih tahun 2016. Tidak ada kritik pada poin ini dikarenakan penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini. Pembaruan pada artikel tersebut, penulis memberikan variabel moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan melemahkan variabel penelitiannya. Dengan adanya variabel moderasi dapat diketahui bahwa pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi terhadap Green Competitive Advantage sebagai variabel moderating. Green Competitive Advantage mampu meningkatkan koefisiensi kinerja lingkungan. Dalam hal ini menggambarkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan lingkungan dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain dapat membuat kinerja lingkungan perusahaan menjadi baik. Kemudian Green Competitive Advantage tidak berpengaruh terhadap corporate image. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam mengelola kegiatan lingkungannya, sehingga tidak dapat menjadi keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya.
Perusahaan di Indonesia masih hanya fokus pada pengungkapan lingkungan, tetapi belum mampu mengelolanya sehingga dapat menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian, secara tidak langsung, kemampuan perusahaan dalam mengelola lingkungan berarti merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan. Namun dalam hal ini masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengungkapkan kinerja sosialnya secara jelas. Sehingga hal ini dirasa tidak berguna padahal pengelolaan lingkungan sudah baik karena stakeholders kekurangan informasi dan pengungkapan kinerja lingkungan yang harus dinyatakan secara jelas. Pada bagian ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara eksplisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan berikut merupakan hasil penelaah dari reviewer di bagian kesimpulan penelitian di bagian isi dari penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah citra perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi? Kemudian yang ketiga, apakah kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi? Kemudian yang keempat, apakah keunggulan kompetitif hijau atau green competitive advantage mempengaruhi economic performance? Kemudian yang kelima, apakah keunggulan kompetitif atau green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi. Kemudian apakah keunggulan kompetitif hijau atau green advantage kompetitif sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi. Dan yang ketujuh, apakah green advantage kompetitif Green Competitive Advantage sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi. Pada bagian ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Kemudian untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui green competitive advantage terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Kemudian yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan tujuan penelitian dari hipotesis penelitian. Seharusnya dapat dibuat dalam bentuk terpisah antara tujuan dengan hipotesis. Kemudian ada kontribusi dari penelitian. Yang pertama, dalam penelitian ini berfokus menjelaskan pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan green competitive advantage sebagai variabel moderasi. Kemudian yang kedua, economic performance perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh kinerja lingkungan atau environmental performance. Kinerja lingkungan dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi, sehingga kinerja lingkungan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Pada bagian ini tidak ada kritik karena untuk peneliti sudah menjelaskan secara jelas dan implisit apa yang menjadi kontribusi dalam penelitian ini. Green teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, teori stewardship yang menjelaskan bahwa para manajer tidaklah termotivasi untuk tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan dari target hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship ini berdasarkan pada teori psikologi dan sosiologi serta dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk memberlakukan sesuai dengan keinginan prinsipal.
Kemudian yang kedua, ada teori akuntansi positif yang dikemukakan dengan tujuan untuk menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta bagaimana informasi akuntansi tersebut disajikan agar dapat dikomunikasikan dan digunakan oleh pihak lain dalam perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, ada teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Dalam teori legitimasi, perusahaan harus memastikan apakah mereka beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar atau dilegitimasi. Karena dalam teori ini menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Pada bagian ini, peneliti tidak menampilkan grand theory dalam penelitiannya. Seharusnya untuk grand theory dapat ditampilkan dalam penelitian agar pembaca mengetahui adakah hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan teori-teori akuntansi. Grand theory yang disajikan tersebut merupakan saran yang coba disampaikan oleh reviewer. Keterkaitan grand theory. Yang pertama, teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan dapat dicapai. Misalnya, peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholders dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan keputusan stakeholders. Kemudian, teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu membuat laporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan laporan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga stakeholders. Teori ini juga mengatur kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer untuk meningkatkan economic performance perusahaan. Kemudian yang ketiga, teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua belah pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaan. Hal tersebutlah yang mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan teori legitimasi untuk mendapatkan kepercayaan di dalam masyarakat, untuk mendukung kegiatan kepercayaan di dalam masyarakat, dan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab lingkungan di masyarakat. Apabila perusahaan memperhatikan hal tersebut, dapat meningkatkan economic performance perusahaan. Pada bagian ini, peneliti juga tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penjelasan tersebut merupakan hasil dari penelaah oleh reviewer. Kerangka konseptual. Seperti yang kita lihat pada bagian yang sudah digambarkan, bahwa peneliti sebelumnya pun tidak menjelaskan atau tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitiannya. Gambar kerangka konseptual tersebut merupakan hasil dari pemahaman reviewer. Hipotesis penelitian. Yang pertama, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Ketiga, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat, green competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kelima, green competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang ketujuh, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance.
Dan untuk kritik pada bagian ini peneliti sudah cukup jelas, di mana sebelumnya peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya juga secara jelas dan dapat mudah dipahami. Rancangan penelitian, definisi operational variable, dan pengukurannya. Pertama, rancangan penelitian menggunakan analisis regresi data panel. Pada bagian ini tidak ada kritik karena peneliti telah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Kemudian definisi operational variable dan pengukurannya. Yang pertama, variable dependent yaitu economic performance, kemudian variable independent environmental performance, yang untuk pengukurannya dapat dilihat pada tampilan gambar berikut. Pada bagian definisi operational variable dan pengukuran, untuk peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operational variable dan pengukuran yang digunakan, sehingga tidak ada kritik pada poin ini. Unit analisis, jenis data, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama, unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang memiliki sertifikat proper dari Kementerian Lingkungan Hidup terpilih 13 perusahaan yang dijadikan sampel. Pada bagian ini peneliti pun sudah cukup jelas dalam menampilkan unit analisis. Kemudian jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diambil dengan metode dokumentasi. Kemudian pada bagian ini pun tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Kemudian teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini salah satu adalah purposive sampling, di mana peneliti sudah cukup jelas namun tidak menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampelnya ini bagaimana. Persamaan regresi. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, untuk persamaan regresi sudah cukup jelas sehingga tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Hasil penelitian, uji kelayakan model. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,355806, sedangkan F tabel dengan taraf 5%, DFL K-1 sama dengan 4, dan DF2 NK sama dengan 31. Diperoleh nilai F tabel sebesar 2,68. Dengan demikian, F statistik 8,355806 lebih besar daripada F tabel 2,68 dan nilai probabilitas F statistik adalah 0,000012 yang dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan keunggulan Green Competitive Advantage sebagai variabel moderasi. Kemudian koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai adjust R-square. Nilai adjust R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independent. Semakin besar hasil adjust R-square, semakin baik karena mengidentifikasi variabel independent semakin baik dalam menjelaskan variabel dependent. Nilai adjust R-square sebesar 0,627050 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan model karena signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka, hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Artinya pula, perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh kinerja, lingkungan, dan citra perusahaan. Hasil penelitian uji T. Yang pertama, koefisiensi variabel kinerja lingkungan atau INP adalah 0,047956. Artinya setiap kenaikan satu kesatuan kinerja lingkungan akan meningkat sebesar 0,047956 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. Nilai probabilitas asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap. Nilai probabilitas INP adalah 0,0000
lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi atau economic performance. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini diterima. Kemudian yang kedua, nilai koefisiensi variabel citra perusahaan atau corporate image sebesar 0,15737. Artinya setiap kenaikan satu satuan citra perusahaan atau CI akan meningkat sebesar 0,157367 dengan asumsi variabel bebas lainnya karena konstan atau tetap. Nilai probabilitas corporate image sebesar 0,0014 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel citra perusahaan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi atau economic performance. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini diterima. Kemudian yang ketiga, nilai koefisiensi variabel corporate social performance atau CSP sebesar 0,41844 yang artinya setiap kenaikan satu corporate social performance atau CSP akan meningkat sebesar 0,414844 dengan asumsi variabel independen dan lainnya konstan atau tetap. Nilai probabilitas CSP adalah 0,6789 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja sosial perusahaan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja economic performance. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak. Kemudian yang keempat, koefisiensi variabel Green Competitive Advantage atau GCA adalah 141,5330 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit Green Competitive Advantage akan meningkat sebesar 141,5330 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan atau tetap. Nilai GCA 0,0564 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Green Competitive Advantage dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian H4 dalam penelitian ini diterima. Kemudian, koefisiensi variabel keunggulan competitive advantage hijau atau Green Competitive Advantage memoderasi kinerja lingkungan sebesar 9,309344 yang artinya setiap kenaikan satu satuan kinerja lingkungan sedang keunggulan kompetitif hijau atau Green Competitive Advantage akan turun sebesar 9,309344 dengan asumsi variabel besar lainnya konstan atau tetap. Nilai probabilitas INP plus GCA adalah 0,0085 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Green Competitive Advantage dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap hubungan kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H5 dalam penelitian ini diterima. Kemudian yang terakhir, koefisiensi variabel keunggulan bersaing hijau atau memoderasi citra perusahaan sebesar 0,285568 yang artinya setiap kenaikan satu satuan keunggulan bersaing hijau atau Green Competitive Advantage memoderasi citra perusahaan akan turun sebesar 0,285568 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan atau tetap. Nilai probabilitas sebesar 0,7862 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Green Competitive Advantage dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance. Dengan demikian H6 dalam penelitian ini ditolak. Pada bagian ini, untuk penulis sudah menjelaskan secara jelas mengenai hasil dari penelitian sehingga tidak ada kritik dalam poin ini. Kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau atau Green Competitive Advantage berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh Green Competitive Advantage, perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi atau dimoderatori oleh Green Competitive Advantage, juga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi untuk citra perusahaan. Pada bagian ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan hasil dari penelitiannya dalam jurnal penelitian.
Kemudian untuk keterbatasan tidak ada sehingga tidak ada kritik pula. Dan untuk implikasi, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi dalam penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan dan implikasi dari penelitian sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholders terkait dengan pengaruh kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi.